Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Senang sekali saya bisa melayani saudara. Dan hari ini, mulai hari ini dalam minggu ini saudara, saya akan bahas tentang satu kitab, yaitu kitab Yunus saudara. Yunus 1, 2, 3. Kita tahu bahwa Yunus 1 bicara tentang Yunus lari dari Tuhan. Yunus 2 ya kan, itu bicara tentang Yunus kembali ke Tuhan tapi mengalami proses. Yunus pasal 3 bicara tentang Yunus berjalan dalam Tuhan. Ini semua seperti kayak kehidupan kita lah. Sehari-hari dalam perjalanan kita, kadang kita bisa dekat sama Tuhan, nanti lama jauh dan lain sebagainya. Tapi ini ada satu makna, ada pesan yang luar biasa. Dalam minggu ini kita akan diberkati dengan pesan ini. Mari saudara, kita akan mulai menara doa. Dalam doa, pujian, penyembahan, saya yakin saudara yang sakit, Tuhan akan buat mujizat kesembuhan. Ada kelepasan, harapkan mujizat itu masih ada. Terima kasih ya Bapak, untuk saat ini kami boleh ya Tuhan datang ke dalam hadirat-Mu lewat doa, pujian, penyembahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk wadah menara doa, tempat di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tempat di mana kami bisa belajar, duduk di kaki Tuhan, menikmati ya Tuhan hadirat, menikmati firman-Mu. Hari ini ya Bapa, dalam nama Yesus, urapi ya Tuhan hamba-Mu, setiap kami ya Tuhan, para pelayan-Mu ya Tuhan, yang melayani menara doa ini. Kami minta ya Tuhan ada satu impartasi ya Tuhan kepada umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan, yang hadir di menara doa ini, sehingga hidup kami semuanya diubahkan ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah,
hadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari naikkan puji ini bersama-sama, katakan Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Katakan berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersyukur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. mari sembah Dia Bapak Saudara. Mari saudara buka suaranya, mari berdoa, sembah Dia, ucapkan terima kasih. Terima kasih. Ialah bakasih inilah bala 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 bala. Oh ialah bala bala yang bisa berbahasa roh, saudaraku. Oh ialah bala 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 bala. Oh ialah bala 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 bala. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu memenuhi. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kudus, dialah hadiratmu penuhi anak-anakmu, penuhi tiap kami. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu
yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan kami tersungkur Tuhan. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh hadir. Penuhi setiap kami ya Roh. Penuhi dengan urapan yang baru. Penuhi setiap kami dengan urapan-Mu yang baru. Oh ya la bala 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 bala. Ubah setiap kami ya Tuhan. Ubah setiap kami ya la bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Terima kasih ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Ya la bala 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 bala. La bala bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Mari saudara berdoa berdoa berdoa. Yes, berdoa dalam Roh. Penuh penuh Roh Kudus. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. La bala 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 bala. Tutup mata saudara, terima Roh Kudus. Terima dalam nama Yesus. Terima pengurapannya, terima dalam nama Yesus. Terima kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Penuh, penuh. Penuh dalam nama Yesus. Penuh dalam nama Yesus. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Bangun, bangkitkan rohnya, bangkitkan rohnya. Buka suaranya, yes. Yes, aktif, aktif, ya. Segera bagi. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu.
domba Allah. Ya Tuhanku, Kau mendengarkan pujian ini. Ku siap berteduh. Ya Tuhan, dengarkan ini Bapa. Hanya Dia ku sembah. Dia hanya selalu anak domba Allah. Ku siap berteduh. Hanya Dia ku sembah. Dia hanya selalu anak domba Allah. Ku siap berteduh. Hanya Dia ku sembah. Mari angkat tanganmu, sembah Dia, haleluya. Dia hanya selalu anak domba Allah. Ku siap berteduh. Hanya Dia ku sembah. Dia hanya selalu anak domba Allah. Ku siap berteduh. Hanya Dia ku sembah. Dia hanya selalu anak domba Allah. Ku siap berteduh. Hanya Dia ku sembah. Shalom saudara. Kita udah belajar bahwa penyakit ada 3 tujuan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Pertama adalah untuk menjadi pelajaran. Seperti Mazmur 119, Daud berkata, ya aku tertindas itu baik supaya aku bisa belajar dari tapan-tapan Tuhan. Saudara Kristus, saya percaya bahwa ketika saudara atau kita ngadepin badai dalam hidup kita, entah penyakit terapapun, biarlah kita akan lihat petik ada satu pelajaran apa Tuhan untuk kami bisa ambil, pertobatan apa. Tuhan, pelajaran soal hati, tentang kerendahan hati, murah hati, besar hati, baik dan hati-hati. Yang kedua adalah ketika kita ngalami yang namanya penyakit atau badai dalam hidup kita, itu bisa juga untuk menyatakan kemuliaan Allah. Ada banyak orang bisa diselamatkan. Ya Tuhan, lewat kehidupan dan kesaksian kita banyak orang jadi percaya dan juga ditolong ya kan dengan masalah yang sama yang kita sudah lewati itu. Hari ini saya ingin berdoa buat saudara. Mungkin saudara merasa bahwa tiba-tiba datang badai dalam hidup saudara. Badai di keluarga kah? Saudaraku, penentangan, pertentangan dan lain sebagainya. Atau sakit, atau keuangan, apapun itu. Saudara, hari ini saya dapatkan dari Tuhan satu. Bahwa Dia ingin memberikan Roh Kudus-Nya untuk saudara dan saya lembut dan peka belajar dengan berkata, Tuhan, ampuni aku Tuhan. Tunjukkanlah jalan-Mu ya Tuhan. Aku mau belajar. Aku mau belajar jalan Tuhan.
Tuhan, aku mau hidup sesuai dengan rancangan-Mu, rencanamu, panggilan-Mu. Mari saudara kita doa. Bapakku berdoa, ya Tuhan, untuk setiap umat-Mu, jemaat-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan, yang hadir di menara doa ini. Baik yang ada di Holy Spirit Room, maupun mereka yang hadir secara online ya Tuhan. Aku rasakan sekarang hadirat-Mu yang begitu kuat. Kalau anak-anak-Mu sedang menghadapi badai sekarang Tuhan. Badai ya Tuhan dalam keluarga mereka, dalam keuangan mereka, dalam kesehatan mereka, sakit penyakit, bahkan ya Tuhan kejatuhan ya Bapak. Aku berdoa ya Tuhan Yesus, beri ya Tuhan hati yang lembut buat kami ya Tuhan. Beri hati yang lembut buat kami ya Tuhan, untuk bisa ya Tuhan mengerti ya Tuhan apa rencana-Mu, apa kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah kami mau bertobat ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan kesombongan kami. Ampuni ya Tuhan kekerasan kami. Ampuni ya Tuhan, ya Tuhan kebodohan kami. Kami berdoa, ampuni kesalahan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Sekarang ya Tuhan kami berdoa, kami mau datang kepadamu Yesus. Kami mau melihat ya Tuhan wajah-Mu ya Bapa. Jangan sembunyikan wajah-Mu dari kami ya Bapa. Tuhan, kami merendahkan diri ya Tuhan sekarang. Ampuni kami Yesus. Ampuni kami ya Bapa. Karena firman-Mu katakan, kalau kami merendahkan diri ya Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, maka Tuhan Kau membuka tingkap langit. Kau menjawab kami ya Tuhan. Kau memulihkan negeri kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Mari doa, saudara, doa datang pada Yesus. Oh ya lama kami butuh belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami butuh belas kasihan-Mu ya Tuhan. Oh ya lama. Ampuni. Tuhan, kami merendahkan diri kami Tuhan. Ya lama. Sembuhkan sakit penyakit kami ya Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit kami ya Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit anak-anak-Mu ini Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pulihkan ya Tuhan, pulihkan ya Tuhan keadaan kami. Pulihkan keadaan anak-anak-Mu Yesus. Oh, keluarga mereka, pulihkan hubungan kami. Pulihkan hubungan kami Yesus. Pulihkan keuangan kami Yesus. Pulihkan hati kami Yesus. Oh ya lama kasih lama. Bawa hatinya ke Tuhan. Bawa hatinya, sembah Dia. Sembah Tuhan. Sembah Dia, yes. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang kuat. Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau memenuhi setiap hati kami. Yesus Tuhan, dengar doa kami Tuhan. Dengar doa anak-anak-Mu ini Yesus. Dengar doa kami Yesus. Engkau Tuhan Yesus Gembalaku.
Oh Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Hadirat-Mu begitu kuat di sini. Kami percaya ya Tuhan, ketika anak-anak-Mu berseru kepadamu, ketika kami berseru kepadamu ya Tuhan, Engkau mau mendengarkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus. Yesus Tuhan Gembala. Nyanyikan dengan iman. Dengar doa Apa yang menjadi doa, jeritan hatimu nak. Doa sekarang. Tuhan Doa ucapkan. Doa dengan segenap hati. Doa dengan jelas. Terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk doa-doa yang naik ke dalam bait-Mu yang kudus. Dan kami percaya Engkau dengar, Engkau jawab doa kami. Dan aku percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Bahkan yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Kami percaya keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Bicara buat kami, bicara buat tiap kami Tuhan. Ajari kami Tuhan firman-Mu, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang siap menerima firman, menyambut firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Shalom saudara. Hari ini saya berikan judul khotbah saya, yaitu belajar dari Yunus mengenai penugasan ilahi, saudaraku. Ya penting buat kita, saudaraku Yesus Kristus, menyadari bahwa hidup adalah penugasan sebenarnya. Saudara, kalau tugas sudah selesai, kita akan kembali pulang ke sorga. Nah, kalau kita bisa mengerti bahwa kita harus menyelesaikan penugasan dari Tuhan, ya kan, dalam hidup kita, saudara, maka kasih karunia Tuhan akan menyertai sepanjang hidup kita. Saudara katakan amin ini. Saya ulangi lagi saudaraku, hidup itu adalah penugasan. Kita ada di sini, ya saudara, bukan untuk selamanya. Ini adalah tempat kita hanya singgah. Ada satu penugasan, saudara, kenapa kok kita diciptakan dan kita lahir di dunia ini. Saudara Kristus, ketika kita mengerti, menyadari bahwa hidup adalah penugasan dan melakukan penugasan itu, menyelesaikan penugasan itu saudaraku. Atau pakai bahasa yang sering orang Kristen omong adalah misi. Hidup ini kita punya misi masing-masing saudaraku. Yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Katakan amin saudara. Kalau saudara dan saya melakukan penugasan yang Tuhan beri buat setiap kita. Dengar baik, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus itu akan menyertai kita. Kalau kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita,
Maka dengar baik saudara. Hidup kita bukan cuma tidak kekurangan yang baik, tetapi kita akan mengalami hidup yang berkelimpahan. Saudara mau hidup berkelimpahan? Katakan amin kalau mau saudara. Nah hari ini saudara kita bahas tentang Yunus. Yunus pun saudara yang akan diciptakan Tuhan. Lahir hidup untuk satu penugasan. Penugasan Yunus adalah kalau kita baca saudara. Seorang yang kita kenal. Dia cuma dilahirkan untuk apa saudara? Untuk menyampaikan pesan kepada orang Niniwe. Supaya bertobat. Karena penghukuman Tuhan akan menimpa orang Niniwe ini. Selesai itu sudah dia pulang. Itu aja ceritanya saudara. Cerita hidup daripada Yunus. Seperti saudara Yohanes Pembaptis. Bahwa penugasan daripada Yohanes Pembaptis dalam hidupnya adalah apa saudara? Mempersiapkan jalan. Menyiapkan pelayanan buat Yesus saudara. Memberikan tongkat estafet kepada Yesus. Dia memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Membuat orang-orang Yahudi semuanya dibaptis. Lalu semua menjadi murid-murid Yohanes. Lalu murid Yohanes, pengikut Yohanes akhirnya mengikuti Yesus. Saudara Kristus kita baca Yunus 1 ayat 2. Yunus 1 ayat 2 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Nah ini penugasan. Tuhan berkata apa? Bangunlah Yunus, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi ada kejahatan orang, sekelompok orang itu bisa sampai ke Tuhan. Dan biasanya oleh karena kasihnya, Tuhan tidak mau membinasakan manusia ciptaannya, sejahat apapun dia. Dia biasanya mau pakai seseorang, saudara, untuk mengingatkan. Saudara, bukan ikut membencinya, tapi mengingatkan. Saudara, untuk bertobat, menerima pengampunan dari Tuhan. Supaya dibebaskan dari penghukuman yang akan menimpa mereka. Nah itu yang menjadi tugas daripada Yunus. Yang saudara Kristus. Nah, buat Yunus saudara, saya mau jelasin gini. Buat Yunus, dia ditugaskan pergi ke kota Niniwe, saudaraku. Ini membutuhkan yang namanya iman yang sangat besar. Hati yang sangat besar. Butuh kerendahan hati. Kelembutan hati. Saudaraku, waduh. Kenapa saya berkata seperti ini saudara Kristus? Ya kan? Karena kita tahu bahwa Niniwe ini saudara, ini kota terbesar. Kota terpenting pada zaman itu saudaraku, di dunia. Dan Niniwe ini adalah ibu kota Asyur, kerajaan Asyur. Kerajaan yang terkuat pada zaman itu saudaraku. Dan Niniwe ini adalah kota yang sangat indah. Dengan taman-taman yang begitu luar biasa indah. Saudara, jalan-jalannya yang luas. Saudara, ini kota ini maju sekali sebenarnya saudara. Ya, kalau kita ini kan bangunan-bangunan istana daripada Niniwe raja itu dengan arsitektur yang luar biasa hebat. Saudaraku, mendengar penugasan ini buat Yunus, ngeri buat dia. Yunus sendiri berasal dari sebuah desa kecil saudaraku. Dia harus pergi ke kota besar. Jaraknya bukan dekat. 850 km kalau zaman dulu saudara. Kan enggak, itu cukup jauh. Katakan amin saudara. Itu kalau dari Palembang lebih lagi dari mungkin ke Cirebon kali. Semarang mungkin 850, bukannya Jakarta. Jakarta cuma 600-an. Nah saudara Kristus, ya kan? Kenapa kok memerlukan langkah iman yang besar bagi Yunus untuk bisa berkhotbah? Saudara, kepada orang-orang Niniwe. Saya jelaskan lagi saudara. Yunus ini seorang yang berasal dari sebuah desa kecil. Ya, tapi Tuhan memberikan dia penugasan untuk pergi ke kota terbesar di dunia dengan jarak tempuh 850 km. Saya mau jelaskan begini saudara, beratnya Yunus tuh pergi ke Niniwe. Ini dia lihat tuh kemanusiaannya dia. Sebenarnya kalau kita mendapatkan penugasan dari Tuhan, jangan lihat saudara kemanusiaan kita, kemampuan kita. Jangan lihat sekedar hati kita ini, kekuatan hati kita.
Tapi harusnya kita harus tahu, kita udah belajar ya saudara. Di mana ada penugasan, di situ akan ada apa? Pengurapan. Yang ngerti katakan amin. Pengurapan ini yang memampukan kita, saudaraku, ya kan, bisa merespon, bersikap, berbicara, melakukan jauh melampaui daripada kekuatan dan kemampuan kita. Saya ingin kasih tahu alasan secara manusiawinya. Saudara, faktanya, kenapa kok berat buat Yunus? Sampai dia akhirnya ketika dia mendengar panggilan itu, dia tidak jalankan. Malah saudaraku, Niniwe yang jaraknya 850 km, malah dia pergi kemana? Ke Tarsis yang berbalik arah. Itu jarak daripada tempat dia ke Tarsis berapa? Saudara, 4.000 km. Dia disuruh pergi 850, tapi dia pergi mau jauh naik kapal 4.000 km. Saudara, ini hal yang kenapa? Karena kita tahu bahwa orang Niniwe atau orang Asyur telah berkali-kali saudara yang namanya apa? Menangkap saudaraku, menawan, menguasai, memperbudak daripada orang Yahudi. Orang Asyur benar-benar benci sama orang Yahudi. Demikian juga orang Yahudi sangat benci, termasuk Yunus, benci sama orang Niniwe, orang Asyur, saudara. Jadi mereka ini udah musuh bebuyutan, turun temurun, saudaraku. Mereka ini adalah musuh politik juga. Ya, musuh secara agama juga, saudaraku. Orang Niniwe, mereka menyembah berhala, saudara. Dan mereka juga musuh secara apa? Rasial, anti gitu loh. Ini udah temboknya, kalau ini udah tebal banget. Kayak kita ini, saudaraku. Kalau udah banyak perbedaan, udah musuh bebuyutan, udah sakitnya minta ampun. Sakitnya udah sampai ke sumsum. Sekarang mau datengin dia, mau berbuat baik, ngomong baik sama dia, mau nasehatin dia, supaya itu juga berat, saudaraku. Ini yang keadaan daripada Yunus. Kenapa Yunus melarikan diri? Sejahat-jahatnya orang Niniwe, orang Asyur, saudaraku, saya ulangi lagi, oleh kasihnya Tuhan ingin menyelamatkan bangsa ini. Jadi kita lihat di bangsa kita juga kadang-kadang, apalagi dengan adanya media sosial, kita lihat ada orang-orang yang kok omongannya gitu jahat, perbuatannya begitu jahat. Ini juga panggilan buat kita, sebuah penugasan buat kita. Atau itu orang yang kita nggak kenal, dia nggak kenal kita, kita nggak kenal dia. Tapi kita bisa benci sama mereka. Sedangkan mereka nggak kenal kita. Jangan-jangan mereka nggak benci sama kita loh. Tapi kita benci sama dia. Lalu ada orang-orang sekitar kita, kita punya cerita, punya interaksi, punya pengalaman yang pahit, yang sulit, yang melukai. Sekarang kita nih dudukan diri jadi Yunus. Tuhan bilang, kau datangi dia. Waduh. Saudara, saya gak bisa jelaskan secara terlalu detail akan hal ini. Tapi satu hal, Tuhan adalah, kita punya Tuhan adalah Tuhan yang tidak ingin melihat satu orang pun binasa. Dia bukan Allah yang suka menghukum karena salah. Ini bedanya Tuhan Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Saudara, bayangkan Allah kita itu bukan Allah yang senang, saudara. Ketika kita jatuh dalam dosa, bersalah, melakukan kejahatan apa, dia tidak ingin untuk menghukum kita, tapi dia tunggu kapan kita mau bertobat, kita kembali ke dia. Tapi kita berpikir kalau aku sudah salah, aku sudah jatuh, aku sudah lakukan kesalahan, kejahatan, aku balik sama Tuhan, malah aku kena hajar. Itu manusia, saudaraku. Makanya kita harus jauh dari Tuhan. Itu manusia, pikiran manusia, ketemu manusia. Saudaraku, kenapa kok anak kita kalau salah dia lari dari rumah? Karena dia tahu kalau dia dekat sama kita orang tuanya, dia kena hajar karena kita suka menghukum. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Ini pola-pola ini yang terbangun dalam rumah. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang maha penyayang, sabar, berlimpah kasih. Dia panggil, dia pilih Yunus. Yunus, aku ciptakan kamu, aku bentuk kamu dari rahim mamamu untuk satu tujuan. Aku ingin memakai kamu bicara kepada bangsa
yang sangat kejam dengan bangsamu, yang membenci bangsamu, yang menganiaya bangsamu, di mana bangsamu sangat benci dengan bangsa ini. Dan aku mau panggil kamu untuk bicara, dan mereka tidak menerima penghukuman ketika mereka bertobat. Katakan amin. Tapi kita tahu di pasal Yunus pasal pertama itu bicara tentang Yunus lari. Yunus tidak mau ambil langkah iman. Yunus tidak mau berdoa, Tuhan urapi aku untuk penugasan ini, panggilan ini. Oh enggak, malah dia lari. Saudaraku, saudara, dia tidak mengambil langkah iman yang diperlukan untuk melakukan penugasan, apalagi menyelesaikannya. Seperti Tuhan, ya, seperti penugasan Tuhan kepada Yunus. Saudara juga memiliki penugasan. Saya punya penugasan secara pribadi yang harus kita lakukan dan kita selesaikan dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Nanti kalau kita sudah lewatin banyak dalam hidup kita, nanti kita akan ketemu, oh aku nih hidup harus lakukan ini, yang nanti buahnya itu kekal. Memang sebagai anak mungkin dulu kita yang nggak di rumah orang tua kita sekolah, kita kuliah, kita kerja. Tapi ada satu titik dalam hidup kita, itu ada penugasan khusus. Inilah alasan kenapa kita diciptakan, kenapa kita lahir. Katakan amin saudaraku, katakan amin. Ya, Efesus 2 ayat 10 katakan begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Saudaraku, jadi hidup kita ini bukan untuk saudara semau-maunya kita. Waktu, uang kita mau pakai terserah, punya aku. Mau ngomong nggak bisa. Yang penting nanti aku udah percaya Yesus, aku masuk surga. Ada penugasan. Katakan amin. Tuhan lihat kita tuh ciptaan yang mulia, yang berharga. Katakan amin saudara. Maka jadi sangat mengasihi kita. Saya bisa bayangkan begini saudaraku. Seorang desainer atau perancang busana, dia membuat gaun yang indah. Harganya puluhan juta rupiah atau bahkan ratusan juta rupiah. Saking bagusnya ini gaun. Sebenarnya gaun ini dipakai, ya kan, untuk apa saudara? Satu pesta besar. Yang sebenarnya ini gaun enggak pernah, ini gaun baru, spesial, sebenarnya masterpiece-nya, karya terbesar daripada si perancang ini. Saudara, dipakai, dikasih kepada saudara. Pakai karena saudara mau masuk ke dalam pesta, entah pesta pernikahan anak atau pernikahan saudara sendiri atau dan lain sebagainya, atau pesta apapun. Tapi gaun ini, bayangkan saudara, bagaimana perasaan hati perancang ini. Saudaraku, yang nilai dari gaun ini puluhan juta, ratusan juta, saudara pakai sebagai daster untuk tidur. Pergi ke pasar, kayaknya nggak pas. Memang boleh dipakai, bisa dipakai itu, tapi bukan itu. Saudara Kristus, ini yang Tuhan mau. Ya, ketika Tuhan panggil kita dengan satu penugasan, saudara, panggilan Tuhan dalam hidup kita itu bisa menguji yang namanya iman kita, menantang daripada zona nyaman kita, dan mungkin juga menantang daripada prasangka kita. Saya jelaskan begini, ketika saya dipanggil jadi seorang pendeta, saudara, gembala di tempat ini, saudara, di Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah, saudara bayangkan, ini yang terjadi, ini menguji iman saya. Saudaraku, berkali-kali saya saksikan bahwa gereja ini gereja kecil, gereja yang sangat terbatas dari sisi keuangan. Saudara, kalau saya melayani sepenuh waktu, saudara, tidak bisa saya ambil gaji dari gereja ini. Kenapa? Karena kasnya sangat terbatas. Itu nguji iman soal keuangan. Saudaraku, yang kedua, saudara, ini menantang zona nyaman saya. Kenapa? Kehidupan saya sebelum jadi pendeta, saya ini seorang profesional pengusaha untuk perusahaan yang cukup besar.
bergaul dengan orang-orang besar, dengan kenikmatan, dengan segala macam. Ini bicara zona nyaman, harus lepas ini. Yang ketiga adalah ada prasangka-prasangka saya. Saya tuh jujur waktu itu gak suka sama orang Palembang. Waduh, berat dalam hati saya. Bahkan saya waktu ini, saya orang maunya ke Jakarta. Sampai ini jujur saya omong. Ini prasangka-prasangka. Gimana nih orangnya kok gini dulu. Selalu mau balik ke Jakarta. Tapi Tuhan panggil, kamu harus jadi gembala sidang di Palembang. Dengan gereja yang belum ada apa-apa, gak punya apa-apa. Saudara Kristus. Tapi ketika saya berkata, ya Tuhan. Ya Tuhan. Nah di situ memang menguji iman. Pelan-pelan Tuhan proses hati saya. Saudara, dan saya melihat ketika kita berkata ya kepada penugasan Tuhan. Saya mulai tahu bahwa saya diciptakan. Saudara, saya dilahirkan. Saya hidup untuk melakukan satu tugas ini. Yaitu apa? Mengajar firman Tuhan. Mengajar firman di menara doa. Di gereja. Tugas saya itu berdoa. Untuk saudara, melayani saudara. Oh itu. Bukan untuk jadi pengusaha. Bukan untuk jadi akuntan. Walaupun saya sekolah sebagai akuntan. Segala macam bukan itu. Oh Tuhan panggil saya itu. Saya tahu. Istri saya berkata, aku terus berdoa. Supaya kalau sampai kamu tutup mata. Kamu tetap hamba Tuhan. Saya bilang terima kasih. Doakan saya terus. Setiap kita punya penugasan. Saudara Kristus. Tapi pada waktu Tuhan kasih penugasan. Itu ada ujian iman. Ujian iman bicara berkaitan dengan uang. Tuhan lihat, oh mungkin kamu berani untuk membawa persembahan kamu selama ini. Tapi ketika Tuhan minta sumbernya, cabut, hilangin. Berhenti kerja, kita sumbernya, karena nanti tiap bulan nanti dapat kok. Hanya berjalan dengan Tuhan. Gimana? Itu ujian tantangan iman. Zona nyaman. Waduh, ya kan kantor belum ada, tempat duduknya gitu saudaraku. Ngejemblak gitu kan. Ruko kecil banyak tikusnya saudaraku. Itulah kantor kami awal-awal. Zona nyaman bicara tentang. Ketemu orang kalau ditanya, Bapak kerja apa? Aduh malu saya kalau bilang menjadi pendeta. Karena gak ada kerjaan. Dulu sibuk, sekarang gak ada kerjaan. Waktu awal-awal saudaraku. Sampai Tuhan pulihkan rasa bangga jadi hamba Tuhan. Hari ini. Katakan amin saudaraku. Ini saudara panggilan itu apa? Tapi harus ada kaitannya dengan kerajaan Allah. Oh saya dipanggil Tuhan untuk melayani sebagai apa di gereja. Ambil gitu. Panggilan Tuhan itu butuhkan apa? Pengurapan. Makanya kita tahu dari panggilan kita berdoa, Tuhan urapi aku Tuhan. Aku butuh pengurapan. Dan pengurapan itu akan dicurahkan atas hidup kita. Kalau kita memiliki apa? Iman. Tidak mungkin kita bisa melakukan panggilan. Menyelesaikan panggilan Tuhan, penugasan ini tanpa iman. Katakan amin saudara. Jadi apa yang akhirnya kita pelajari dari kisah Yunus pasal 1 ini saudaraku. Yaitu apa? Bahwa apabila kita mau mentaati panggilan Tuhan. Penugasan daripada Tuhan. Maka Tuhan akan apa? Mengurapi kita. Pengurapannya akan memberikan kita apa? Keyakinan dan kesadaran. Bahwa ada Tuhan yang akan menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Kalau Tuhan menyertai kita, maka Tuhan pasti akan apa? Melindungi kita. Tuhan pasti apa? Akan memelihara kita. Dan Tuhan pasti akan memberkati kita. Nah, saudara Kristus, ini janji Tuhan. Dia mau menyertai saudara dan saya. Yesus sebelum dia naik ke surga, dia memberikan satu amanat agung, saudaraku. Di dalam Matius 28 ayat 19-20. Ini penugasan buat kita semua, saudara. Ini penugasan. Di apapun saudara, jadi apapun. Saudara tahu misi. Saudara punya misi. Menyelamatkan jiwa-jiwa. Orang-orang yang jauh dari Tuhan. Yang hidup dengan kesombongan. Hidup dengan kekuatannya sendiri. Kita semua harus sadar. Panggilanku adalah membawa orang. Bukan mengandalkan kekuatannya, jabatannya, kekayaannya, kebesaran dirinya. Tapi membawa orang-orang supaya bergantung kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Menyembah dia. Katakan amin saudara. Ini panggilan kita. Oleh karena itu saudara, itu pentingnya buat kita ngerti bahwa mulai dari saya
Saya mau hidup dengan percaya, bergantung, dan mentaati Tuhan. Katakan amin saudara. Yesus berkata apa dalam Matius pasal 28? Katakan begini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Katakan amin. Nah, itu tentang panggilan penugasan. Sekarang pertanyaannya begini. Ada orang-orang Kristen saudaraku, saya melihat dengan adanya pandemi. Sebelum pandemi dia adalah seorang pelayan Tuhan, pengerja. Tapi setelah pandemi tidak lagi ada ibadah. Atau saudara sebagai orang Kristen, saudara dulu rajin ibadah. Setelah pandemi, saudara awalnya takut cari Tuhan lewat online. Lalu lama-lama hilang. Yang jadi pelayan udah lagi mau melayani karena sudah kering. Udah penuh dengan dirinya sendiri. Saudara sudah jauh dari Tuhan. Apa yang terjadi ketika kita lari dari Tuhan? Jauh dari hadapan Tuhan. Karena masalah-masalah yang tidak selesai-selesai. Karena kekecewaan-kecewaan kita. Karena ego kita. Saudaraku, sebenarnya saudara kita jadi orang Kristen harus punya tujuan untuk pribadi, yaitu bagaimana kita tiap hari harusnya membuang lemak ego kita. Meningkatkan otot iman kita. Ya, body fatnya tuh kalau kita orang pergi ke gym, orang olahraga kan mau kurangin yang namanya lemak di dalam tubuhnya untuk tingkatkan otot supaya sehat, supaya darahnya lancar. Kalau lemaknya banyak, maka darahnya kental, mudah stroke, mudah serangan jantung, banyak sekali penyakit saudara Yesus. Itu karena lemaknya kebanyakan. Nah, secara rohani harusnya kita membuang lemak ego kita. Ini yang menyebabkan banyak kerugian-kerugian. Bukan cuma diri kita, tetapi orang-orang sekitar kita. Kalau kita kebanyakan lemak ego. Tiap hari harusnya saudara dan saya, kita sama-sama kurangin lemak. Saya ada tulis saudara, bagaimana cara mengurangkan lemak. Ya, lemak ego 1 hari 1 kilo. Dan sebulan bisa hilang 30 kilo. Supaya muncul yang namanya otot iman. Kalau ada otot iman, saudara, Yesus, maka hidup kita akan hidup dalam apa? Kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia dapat dilimpahkan ketika Tuhan lihat iman dalam diri kita. Dan iman itu bisa bekerja karena ada kasih, kita hidup dalam kasih. Katakan amin saudaraku. Kalau lemak ego kita ini kegedean, penugasan apapun yang Tuhan beri kepada kita, kita selalu berkata tidak. Karena ini mengganggu, menguji iman saya soal uang, soal harga diri, soal kenyamanan, soal prasangka-prasangka segala macam. Saudara Yesus. Nah, Yunus 1 ayat 3 katakan begini. Tetapi Yunus ketika dia menerima panggilan Tuhan, ini lemak egonya keluar. Lemak egonya belum dikikis. Saudara, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri kemana? Ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Jauh dari hadirat Tuhan. Saya berdoa supaya saudara jangan jauh dari hadirat Tuhan. Jangan lari dari hadapan Tuhan. Kapan Yunus jauh dari hadapan Tuhan? Ketika Yunus menolak penugasan dari Tuhan. Padahal dia diciptakan untuk satu penugasan. Tapi dia menolak penugasan itu yang berdampak dia jauh dari hadapan Tuhan. Saudara yang kasih Kristus, sekali lagi saya mau katakan, setiap kita masing-masing memiliki penugasan dari Tuhan. Masalahnya adalah apakah kita bersedia untuk mentaati, untuk melakukan, menyelesaikan penugasan itu. Katakan amin. Yunus mendapat penugasan untuk memperingatkan orang-orang Niniwe untuk bertobat, percaya kepada Allah agar mereka diluputkan dari penghukuman yang akan datang menimpa hidup mereka. Alkitab bilang, saudara, ketika dia dapat penugasan ini, bukannya dia lakukan dan dia selesaikan, malah dia pergi jauh ke Tarsis. Saudara Kristus, ya, dia pergi jauh ke Tarsis. Kita tahu setiap orang, saudara, yang menolak penugasan dari Tuhan,
oleh karena kasihnya seringkali, oleh karena cintanya Tuhan, biasanya Tuhan izinkan saudaraku kirim badai. Yunus harus menghadapi konsekuensi atas keputusannya. Jenis konsekuensi yang sama mungkin kita akan hadapi kalau kita lari dari panggilan Tuhan untuk hidup kita. Saudara, kalau kita lari hidup kita gak mungkin bahagia lah. Gak tenang, khawatiran, cemas. Panggilan Tuhan itu adalah firman Tuhan sebenarnya. Saudaraku, ketika kita hidup dalam panggilan Tuhan, dalam firman Tuhan, dalam rencana Tuhan, saudaraku, saya percaya hidup kita akan lebih tenang. Katakan amin saudara, kita dekat sama Tuhan. Kita dekat sama Tuhan. Ibu bapak saudara Kristus, ya, apa konsekuensinya? Kita lihat di ayat yang keempat. Ketika dia lari, ya kan? Ayat 4 katakan, tetapi Tuhan menurunkan apa? Angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar. Sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul, hancur. Saudara, jadi Yunus naik ke kapal untuk melarikan diri dari misinya. Lalu Tuhan mengirim angin ribut yang kuat untuk mendorong kapal itu kembali. Saudara, sebenarnya ada terjemahan, kembali itu kembali saudaraku. Kembali ke pelabuhan semula. Saudara khusus, ya kan? Karena dia berusaha untuk teruskan kapal ini menuju Tarsis. Tarik kembali badai itu saudara. Akhirnya hampir pecah. Tuhan dapat mengizinkan. Ya, mengapa kok Tuhan lakukan kirim badai? Banyak orang Kristen bilang, kenapa ya Tuhan kok izinkan kok badai dalam hidup saya? Saya lihat untuk Yunus ya saudara ya. Karena Tuhan mengasihi Yunus. Tuhan ingin Yunus mengambil keputusan yang benar. Katakan amin. Bertobat maksud saya. Kembali. Ya kan? Supaya Yunus punya tujuan hidup. Dan hidupnya berdampak. Karena hidupnya sesuai dengan apa? Rencana dan panggilan Tuhan atas dia. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan juga bisa mengizinkan badai dalam hidup kita. Melalui keadaan. Keadaan itu bisa keadaan keuangan. Saudara, keadaan bisa sakit penyakit. Atau orang-orang tertentu, orang-orang sulit. Saudara, yang nyusahin di dalam kita. Supaya kita apa? Itu untuk menarik badai ini, untuk menarik perhatian kita. Supaya kita bilang, ke Tuhan. Tuhan apa? Tuhan maunya apa? Ayo jalankan lagi tugas dan panggilanmu. Tempatmu tuh bukan ke Tarsis. Tempatmu itu Niniwe. Katakan amin. Kalau saudara Tuhan mau saudara ada di Niniwe. Tapi saudara pergi ke Tarsis. Hidupmu penuh dengan badai dan ujungnya akan tenggelam. Katakan amin. Katakan amin. Jadi saya melihat gini ya. Ketidaktaatan Yunus. Saudara, untuk melakukan penugasan. Itu justru mengancam hidup orang-orang sekitar dia. Penumpang kapal yang menuju ke Tarsis. Gitu juga dengan kita saudaraku. Kalau kita saudaraku. Ya, lari dari Tuhan. Tidak lakukan apa yang Tuhan tugaskan. Kita tidak lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Orang-orang yang tidak bersalah, termasuk orang-orang yang saudara kasihi, mereka akan mengalami kerugian dan kekecewaan. Mereka bisa juga, itu adalah pasangan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Orang-orang yang bekerja bersama-sama dengan kita, saudaraku. Atau orang yang tidak kita kenal. Mereka mengalami kerugian, kekecewaan, terluka. Karena apa? Karena ketidaktaatan kita. Katakan amin. Harus disetting di pikiran kita ini. Aku mau hidup untuk menjadi berkat. Untuk itu saya mau berkata pada Tuhan, pakai aku Tuhan. Setiap hari makanya bangun pagi. Saudara dan saya, kita pentingnya apa saudara? Harus minta Tuhan urapi aku. Urapi aku. Pengurapan ini yang memberikan kita keberanian. Saudara, untuk bertindak, melangkah, mengambil resiko iman. Katakan amin. Kita bisa keluar dari zona nyaman kita. Banyak orang berpikir bahwa saya pokoknya ikut Tuhan asal gak merugikan kantong saya. Gak ganggu waktu saya. Ya kan, saya akan mau. Tuhan gak akan pernah bisa pakai hidup yang seperti ini. Saudaraku yang Kristus, hari ini saya ingin jelaskan bahwa
Kisah Yunus memberikan kita pelajaran bahwa ketika kita lari dari Tuhan, kehidupan kita akan merosot, menurun. Ketidaktaatan akan merugikan kita. Baik diri kita sendiri. Secara apa? Secara keuangan, kesehatan, dan hubungan sosial. Coba saudara bayangkan lagi, sekarang saya ulang lagi saudaraku ya. Jarak Niniwe itu 850 kilo saudara. Tetapi Yunus coba lari ke Tarsis yang jaraknya berapa? 4000 kilometer ke arah yang berlawanan. Saya mau kasih tahu, kita tidak akan pernah bisa lari dari Tuhan selama kita hidup. Katakan amin. Tuhan itu ada di mana-mana dan Dia tahu segalanya. Ya, Daud berkata, kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu ya Tuhan. Ku berlari, mendaki ke langit. Engkau ada di sana. Ya kan? Aku turun ke lembah yang paling bawah. Engkau pun ada di sana. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi saya. Tuhan memberikan kita pilihan. Mau taat, mau tidak. Tapi Tuhan punya rancangan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah. Rancangan yang bagus buat kita. Saya ini saksinya ya saudaraku. Saya saksi. Ketika Tuhan mau mengarahkan, membalikkan daripada hidup saya, arah hidup saya, supaya saya hidup menurut rancangannya, menjalankan penugasannya hari ini. Saudara tahu apa yang Tuhan buat dalam hidup saya? Saya kena sakit liver. Saya harus tinggal di rumah sakit sekian bulan. Saya harus tidak buat apa-apa saudara. Cukup lama, berbulan-bulan. Tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Nggak tahu mau ke depannya gimana. Itulah badai buat saya. Kesendirian, lonely, sendiri. Hanya tiap hari datang Tuhan. Saudara, dan saya mulai mengerti bahwa rupanya ketika Tuhan izinkan badai ini datang, Dia mulai arahkan jalan. Saya diangkat, saya kerja, saudaraku, pindah ke Palembang. Dari Palembang, rupanya bukan untuk urus daripada perusahaan selamanya, tapi supaya saya menjadi seorang pendeta di sini. Dan saya melihat wajah kota ini diubahkan saudaraku. Ada satu gereja yang punya dampak. Bahkan bukan cuma kota Palembang, tapi kota-kota di mana saudara berada. Bahkan negara di mana saudara tinggal hari ini. Sebagai orang Indonesia, saya bersyukur untuk kasih karunia, untuk anugerah Tuhan. Atas panggilannya, atas penugasannya. Saya percaya ketika Dia panggil kita, saudara, Dia mau kita memilih dengan apa? Sukarela dan sukacita. Dia gak mau paksa. Kalau kita bilang gak mau, ya sudah gak mau. Tapi Dia akan coba kasih badai. Dia kasih badai. Ketika kasih badai, kita sadar, kita mau berbalik. So akan melihat jalan saudara itu dibawa naik sama Tuhan. Kalau Tuhan memiliki rancangan terbaik buat saudara, mengapa saudara harus lari dari rancangan Tuhan? Dari panggilan Tuhan, dari penugasan Tuhan. Saya tutup dengan ayat ini saudaraku. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya berdoa pesan ini memberkati saudara. Besok saudara, kita akan melihat, ya kan begini saudara. Ada 3 mujizat yang kita akan lihat dan alami saat kita melakukan dan menyelesaikan penugasan kita. Saudara, besok kita akan bahas ini. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Mari kita akan bangkit berdiri saudara. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengerti ya Tuhan, bahwa hidup kami adalah hidup, ya Tuhan, ada penugasan. Ya Tuhan, ada satu tugas yang Tuhan berikan. Walaupun itu mungkin kecil, kami bisa menjadi bagian utuh dari kerajaan Allah, dari tubuh Kristus ini. Oleh karena itu ya Tuhan, lembutkan setiap hati kami untuk berkata ya atas penugasan ini. Karena kalau kami ya Tuhan hidup dalam penugasan ini, kami akan melihat kasih karunia-Mu akan menyertai kami.
Ketika ada kasih karunia, maka kami akan melihat, ya saudara Yesus, ya Tuhan melindungi, Tuhan memelihara, Tuhan memberkati kami. Kami tidak hanya hidup, tidak kekurangan yang baik dari Tuhan, tapi kami akan hidup dalam kelimpahan. Tuhan Yesus, ampuni kami, ampuni aku Tuhan. Kalau kami lari ya Tuhan dari Tuhan, jauh dari Tuhan, hati kami berjarak dengan Tuhan. Walaupun kami ada dalam pelayanan dalam gereja, kalau hati kami berjarak dengan Tuhan hari ini, ampuni. Kami tidak sepenuh hati, ya Tuhan. Kami tidak mau jadi benalu ya Tuhan di kerajaan-Mu, di gereja ya Tuhan, di tengah-tengah ya Tuhan orang lain. Tapi kami mau ya Tuhan menjadi berkat, berbuah, dinikmati ya Tuhan hidup kami. Tuhan terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami, ampuni Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kalau hari-hari ini kami sedang menghadapi badai dalam hidup kami, lembutkan hati kami. Ajar kami itu bisa mengerti bahwa badai ini, bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kami. Supaya kami lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kami bisa melayani Tuhan dengan sukacita, sukarela, dan tulus hati. Terima kasih banyak Bapa. Pakai kami ya Tuhan, pakai kami. Urapi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, kita makan perjamuan kudus, saudara. ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah rolang melang melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukan cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, saudaraku, arahkan hati pangan kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya.